Iya. Oh, di sini. Di sini biar aman. Dananya Aku di sini Dan Kak. benar. Biar kakak nggak kayak apa nonton bulu tangkis. udah kalian. Udah. Saya Udah. Gue agak kesini. Nanti dimundurin aja ya, Bang. Udah. Udah. Selamat siang. Selamat siang. Ya ampun, episode terakhir ternyata adalah di tempat yang menggoda sekali. Di restoran di bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Tapi terima kasih banyak udah udah menyediakan tempat seperti ini nona-nona. Thank you. Tapi aku sebenarnya pas diceritain profilnya sama Rama dari TMP, ada gentarnya juga. Masa? Gentarnya gini kakak. Dari profil yang aku diceritain sama Rama, apa yang mau dikeluhin dia kalau gitu? Karena kan aku tahu produk kalian produk yang jatuhnya high end, Betul. udah gitu high demand juga kalau menurut Iya. Rama. Iya. Udah gitu secara personal para pendirinya juga bukan yang benar-benar tidak punya sarana. Iya. Benar kan? Benar. Jadi aku jujur aja aku datang ke sini bingung apa yang emang ada yang dikeluhin, emang kalian merasakan sesuatu tantangan juga kah di hidup kalian gitu? Banyak ya? Banyak Ya. Banyak. Banyak sekali. banget. Iya, banyak. dari segi ngejalanin bisnis banyak. Banyak sih. Iya. Tapi kan secara profil kan trust ke kalian udah tinggi. Tapi untuk nge-build trust-nya itu lumayan ada perjalanan tuh untuk ke situ. Oke. Karena kita tuh sebenarnya kita bertiga, yang satu lagi udah ada acara nih, satu lagi Karina. Kita bertiga itu ngejalanin modalnya sungguh sangat minim sekali gitu. Karena kita bertiga tuh tiga-tiganya dari kerja kantoran. Jadi Karina di retail, aku dulu tuh head of internal audit, Dinda sampai sekarang masih kantoran. Nah, untuk bisa sampai sekarang itu dengan modal yang minim lumayan. Kita karena sama sekali nggak pernah endorse. Jadi bener-bener semuanya tuh mouth to mouth gitu loh. Organik lah. Organik, very organik Perkembangan- gitu perkembangannya. untuk customer-nya. Baby step banget kita pelan-pelan. Tapi kan baby step yang kalian lakuin bisa dibilang trust yang kalian bangun walaupun step by step kan istilahnya nggak dari bawah banget kan. Dari udah bawah ke dari belakang ke tengah lah. Itu gimana caranya ngembangin trust sampai akhirnya sebesar sekarang gitu? Mungkin awalnya karena memang masing-masing sudah punya industrinya gitu ya. Oke. Jadi kayak Karina udah mengenal industri retail walaupun memang belum masuk ke dunia retail Indonesia, tapi dia udah punya background retail. Sedangkan Dinda memang sudah bekerja di industri fashion. Sejak 2005 di Indonesia gitu. Jadi udah tahu lah pasarnya seperti apa karena dari sisi media gitu as a fashion journalist. Nah, kalau Vina dari sisi bisnisnya, dari sisi finansialnya, dia sudah bisa langsung menjalankan operasional dengan modal kita yang minim, kita harus berbuat apa, gitu. Jadi karena kita tipe ibu-ibu yang nggak mau beresiko, jadi semuanya harus dijalankan tanpa pelan-pelan risiko, lah, ya, gitu. tanpa risiko. Oke. Jadi dengan modal awal yang hanya 60 juta di 2018, kita harus menjadi sesuatu tanpa kita butuh suntikan dana dari siapapun, bahkan dari bank sekalipun kita tuh nggak punya keberanian itu sampai sekarang belum. Nah, jadi dari 60 itu akhirnya kita coba mengeluarkan launching produk pertama, produk kedua, seri ketiga, koleksi keempat, itu terus dari si 60 itu kita gulung terus dengan ya udah berarti dari bulan kesekian bisa mulai gajian dengan tentu bimbingan dari financial advisor kita
gitu. Oh jadi nanya dulu nih, kita bisa gajian berapa nih Ram gitu. Oh bisa segini, oke kita turutin. Oh ternyata bener ya bisa. Jadi dari situ terus tuh perkembangannya pelan-pelan. Nambah pegawai pun kita juga nggak bombastis ya gitu, pelan-pelan banget. Gitu. Yang penting ini bisa berjalan gitu. Nah yang ngebantu tuh produk kita itu pre-order. Kita setnya dari awal sebenarnya ready stock. Which is kan kalau ready stock kita perlu modal kan buat bikin baju. Nah itu udah semua selesai. Batch satu habis kita buka pre-order. Which is uang masuk dulu, kita bikinin tanpa resiko. Baru tanpa resiko gitu. Itu dan yang membantu kita banget pertama kali. Orang-orang yang memang kepengen banget sama produk kita tanpa kita perlu offer ya, maksudnya kita nggak nawarin yang mak beli dong gitu, nggak yang kayak gitu, tapi mereka mau untuk menunggu pre-order yang nggak sebentar loh. Pre-order kita 1 bulan, 2 minggu sampai 4 minggu, dan mereka willing to wait. Karena akhirnya mereka mengerti produk yang kita kasih itu kita kan harus ngeprint dulu. Kita soalnya ini semua kayak rata-rata kita kolaborasi sama seniman. Jadi kita bikin desain atau ilustrasi sendiri. Nah, habis itu kan di print di di kain, baru kita jahit. Jadi pokoknya ada prosesnya lah gitu. Dan mereka karena kayak eksklusivitas itu dengan kolaborasi dengan print yang eksklusif gitu, mereka willing to do that gitu. Jadi lumayan kita malah dapet modal di awal karena mereka kan bayar duluan kan. Jadi udah ketutup lah modal cost production gitu. Dan dari yang koleksi pertama sampai sekarang tetap bisa diorder. Gitu. Iya, bisa. Tetap bisa diorder gitu. Karena kan kita nge-print sendiri. Lain kalau misalnya brand-brand lain di kain gitu. Ya udah kalau misalnya di toko kain udah habis ya kan stop dong produksinya. Jangan kita kan enggak gitu. Si printnya ini memang punya kita. Jadi kapanpun sampai kapanpun kita bisa nge-print. Gitu. Cuma penting kain putih aja. Kita kan bisa nge-print habis. Itu dia tuh. Baru mau nanya bahan dasarnya. Oh, ternyata yang paling penting adalah kain putihnya itu ya buat itu. Iya, jadi kayak kita bermain dengan beragam jenis kain lah. Kita masuk ke eco fabric juga, ke kain yang polyester yang unik-unik juga. Gitu. Tapi ini kan artisan. Siapa yang pertama kali mau buatku adalah menjual barang yang artisan. Resikonya gede banget. Pertama kali itu kita kebetulan memang kolaborasi sama sahabat kita namanya Syato Prasetyo. Pada saat itu dia memang menjadi sosok yang lagi naik daun lah di Indonesia. Dari dia seorang fotografer hingga sekarang udah menjadi seorang director. Nah, jadi dari situlah, dari karya dia kita mulai sudah narasinya dikenal dengan kolaborator bersama seniman. Nah, abis itu kita konsisten tuh sama seniman terus. Setiap tahun selalu ada. Ada sama Syagini. Syagini kan seninya dia macem-macem. Dia tuh karyanya banyak, nggak cuma lukisan doang, nggak cuma instalasi doang, dia beragam. Nah, sama kita dia kasih ilustrasi kebetulan. Lalu kita kolaborasi lagi sama Mang Mulyana, dia instalasi rajut pertama di Indonesia, dan dia itu sebenarnya sudah besar di luar negeri sebelum dia terkenal di Indonesia. Waktu itu pas banget dia bikin gong seni instalasi di Art Jog 2018 dan itu hitsnya luar biasa pas dia ngerespon ajakan dari kita. Jadi ya udah pas tuh naiknya juga bareng. Jadi kita dapat market kita Kala Studio, dan kita juga plus masuk ke marketnya yang si suka sama seniman-seniman ini. Gitu. Jadi Iya. makin mulus. Jadi tiap kolaborasi nambah gitu. Dan kita mix gitu, maksudnya nggak cuma fotografer doang, ilustrator doang, seniman lukis doang, enggak. Jadi benar harus beragam. Nah, sekarang itu kita sempat juga bermain sama brand-brand aksesori gitu. Padahal tadinya produknya cuma sepatu, oh ternyata bisa diolah untuk menjadi di baju gitu. Next ada lagi kolaborasi, ya nanti ditunggu aja deh. Juga Tapi lah, pengen pokoknya sesuatu yang baru aja gitu. Senimannya harus beda. Kalian emang segitunya sama dunia art, sama dunia sebenarnya bukan segitunya sih, lebih ke kita itu pengen ekspor sesuatu yang baru. Karena kan kalau misalnya sebuah brand kolaborasi sama KOL, kolaborasi sama artis sudah punya, banyak brand yang melakukan itu. Nah, kita pengen sesuatu yang beda gitu. Kayak kemarin kita di Jakarta Fashion Week tahun lalu kita kolaborasi sama Isya Hening. Dia itu seniman motion grafis, visual artist ya. Visual artist. Itu kan nggak kepikiran ya, kadang-kadang kok visual artist sih gitu kan. Ternyata bisa loh, dari motion grafiknya dia kita freeze, terus dia pilih oh ini cocok nih buat Kala, ya udah jalan. Ternyata antusiasmenya juga menarik gitu. Dan kita tuh suka brainstorming gitu loh. Jadi setiap
kolaborasi itu kan pasti ada brainstorming. Nah itu kayak menyatukan Iya, ide mereka dengan blank canvasnya kita tuh kayak gimana. Nah kita bertiga tuh suka banget proses itu gitu, Dan proses kita- kreatifnya. dan kita mempersilahkan si seniman-seniman ini untuk menurut lo buat Kala dari karya lo bagusnya apa. Jadi kan kitanya juga kita nangkepin dulu, baru abis itu kita kayak oh bagus. Kalau misalnya warna ini gimana? Katanya warna ini lebih laku nih di Kala gitu. Jadi kita lebih ngedrive yang urusan belakangannya, urusan blank canvasnya mereka. Gitu. Kayak yang pas memulainya Jadi kan tetap juga kadang-kadang bingung kreatif, ya. iya. Apa mau bikin attachment rajutan di baju kita, tapi kok kayaknya nanti prosesnya tuh lama. Akhirnya dia foto semua area instalasi dia yang mau berangkat ke Singapura. Karena waktu itu dia harusnya pameran di Singapura, tetapi kita semua nggak bisa berangkat. Dia juga nggak bisa berangkat. Akhirnya karya seninya dia kirim ke sana, tetapi dia photoshoot dulu di Jogja. Dari foto itulah kita olah untuk menjadi baju. Akhirnya baju-baju ini kayak apa ya? Kayak represent instalasi art dia yang di Singapura, tetapi untuk pasar Indonesia. Karena fans dia semua nggak bisa berangkat ke Indonesia. Kita waktu itu Singapura masih tutup kan, gitu. Jadinya malah pada beli baju kita karena untuk menikmati karya instalasi dia yang sedang mejeng di Singapura. Iya. Gitu. Oh kita tuh banyak banget. Nah karena kita bisnis modelnya aku kan di Melbourne. Iya, oke. Jadi tantangan satu lagi tunggu. itu. Tantangan satu lagi, Vina Oke. itu nggak tinggal di Jakarta. Iya. Jadi yang di Oke. Indonesia itu cuma Dinda sama Karina untuk operasional. Vina itu Ya, bekerja virtual bareng lah. kita secara jarak jauh. Karena memang tinggal di Melbourne. Tetap Nah. bisa ya. Tetap bisa ternyata. Sebenarnya pas COVID kemarin sih, oh my god, sebelum COVID tuh aku selalu pulang sebenarnya. Ya, Pulang tuh back regularly forward deh lah, gitu. back forward Kayak karena ini kan, karena bisnis di sini. Tapi pas during COVID, oh ternyata tuh bisa gitu. Ya paling jamnya aja sih, jamnya harus ngikutin aku atau ngikutin Iya. mereka gitu. Nah kebetulan karena kita semua ibu-ibu dengan anak lebih dari satu, sehingga jam 5.30 tuh kita udah Oh, satu ya. Anak. Satu dua. Satu dua. Jadi kita tuh on jam 5.30 karena anak berangkat sekolah. Wah di 5.30 Vina udah Vina selesai udah ngedrop setengah anaknya. 9. Iya. Jadi disitulah kita mulai hari ini jualan ini gitu. Jadi aku tiap pagi pasti nerima message dari mereka yang bahas malam. Oke. Mereka tiap pagi 5.30. iya pas mereka pagi mereka juga dapat message dari aku. Jadi pokoknya selalu Iya. kayak gitu. Oh, gitu. komunikasinya baik banget nih berarti Baik bisa sekali. dibilang ya. Baik sekali sih bisa dibilang. Jadi bahkan kalaupun kita lagi tidak dalam satu persepsi yang sama, dalam arti bukan cekcok ya, lebih ke Argumentatif. Argumen ya, tentang dalam strategi konteks- atau ya, apa dalam gitu. konteks bisnis, itu pun kita akan kenceng-kencengan 5-10 menit. Mm-mm. Menit ke 15 Udah, pokoknya nanyain besok gitu. aja. Menit ke 15 kita bisa kayak orang gak ada apa-apa. Iya. Tau gak sih kemarin lu tuh udah nonton drakor yang Iya, gitu, iya, gitu. iya. Ada Bisa kayak kayak gitu di menit ke 15. Jadi gitu aja udah. Dan kita tuh sahabatan loh. Maksudnya Oke. bukan yang kayak biasanya kan orang partneran temen biasa. Sahabat, ini sahabat. Udah lebih dari Awalnya, 20 tahun. ya, jadi Dinda sama Vina dulu satu rumah di Kuala Lumpur waktu kita kuliah dari 2003. Kuliah. Gitu kita di satu rumah sampai 2007. Habis itu Vina sama Dinda selesai pulang ke Jakarta kerja. Habis itu Vina pindah ke Melbourne, Pindah ke menikah. nikah terus sama Karina yang satu lagi Iya. sahabatan mulai dari Melbourne Ya, gitu. suaminya Karina sama sahabatan suaminya sama aku sama sahabatan. suami aku. Makanya mereka sama-sama begitu menikah tinggal di Melbourne, mereka bersama lah. Habis itu Karina for good, Karina for good. Jadinya sama Dinda urusan yang di Urusan Jakarta. yang operasional. di Jakarta. Nah, again balik lagi ke kolaborasi artisnya karena maksudnya this business model is working. Jadi kita juga sama ada Nisa Elvira, dia Indonesian tapi based in New York at the moment. Kayak gitu jadinya semua virtual. Itu Nisa Elvira. Terus sama Mangmul atau Jogja. Mangmul Dan dia juga, sempat Mas ada di Mulyana. US sama di Korea. Dia Jadi di- nggak iya. ketemu, kita tuh Nggak bikin pernah nggak ketemu. Waktu sama Syagini juga dia di Bandung. Di Jadi Bandung, kita virtual nggak pernah. nggak ketemu, nggak yang duduk bareng meeting. Kita nggak pernah ada yang nggak ketemu kecuali Isya ya? Kecuali Isya kamu ketemu nggak sih? Isya enggak dong, Isya virtual juga. Kan Virtual dia lagi juga ya? ngerjain Iya, iya, sambilan atau apa itu. Iya. Jadi yang semuanya. ketemu cuma yang paling Imelda, Budiono, Cetoto. Iya, Udah. Sisanya lebih Sisanya banyak virtual. Tapi Loh, jalan ternyata. Kalian kalau kalian semuanya bisa diatur seperti itu berarti kan fondasi kalian kuat nih. Iya sih. Tadi ada Iya, satu kelihatannya begitu. partikel yang kelihatan adalah komunikasi kalian bertiga baik. Yang kalian komunikasiin itu apa sih? Brainstorming kaliannya tuh apa?
langsung sih, langsung to the point ya, karena kita waktunya juga sempit, jadi kayak misalnya kita kayak yang upcoming gitu Next- ya, next ada collection brand apa? A mau kolaborasi gini, Dina setuju, Vina setuju nggak? Yaudah nanti Vina lumayan setuju tapi jelasin dulu, Karina setuju nggak? Karina kayak kurang serap, oke duduk video call, ini Dina selalu bikin rincian, kegunaannya ini, exposure kita akan dapat ini, keuntungannya ini, keribetannya ini. Dari sini kita sanggup nggak jalanin bertiga? Kalau 70% sanggup, udah kita jalan. Tapi kalau 2 orang tidak sanggup, ya udah kita lepas. Biasanya kita juga salah satu akan let go the ego kan. Gitu. Cuma kita selalu duduk dengan plus minusnya ini, kekurangannya ini, keuntungannya ini. Soalnya kita bikin 3 next collection sama siapa, temanya apa, konsepnya kayak gimana, campaignnya kira-kira seperti apa, mau jual berapa artikel, kira-kira harga pricing range-nya segini, Dina langsung hitung nanti production cost kira-kira segini, udah ya udah jalan. Ya enggak. langsung kirim ke TMP juga biasanya, kayak production cost nih nanti next collection segini. Kalau sama TMP, nah again kalau aku tuh backgroundnya memang ada consultingnya juga, jadi kayak di audit firm kayak Adit yang TMP. Nah itu enaknya sama mereka juga bantuin kadang strateginya kita. Next year kita mau goalnya apa? Kira-kira kita mau kayak gini nih. Ram, Dit gitu. What do you think? Jadi mereka bisa kayak ngasih semacam kayak consulting services juga buat kita gitu. Karena kalau takutnya kita tetap menurut aku kita perlu independent view juga gitu. Karena aku dulu kerja di independent auditing firm juga kan. Menurut aku itu kayak penting banget bisnis itu punya opini dari seseorang yang independen gitu, independen dari bisnis kita. Karena kan kita mungkin very subjektif kan gitu. Dulu tuh kita benar cuma di 2018 itu tuh cuman kayak kita sampai nggak tahu loh kita tuh omsetnya berapa, ruginya berapa, rugi apa enggak, untung apa enggak nggak tahu. Tapi tiap kali udah masuk ya udah sebagian buat produksi, sebagian buat foya-foya kan gitu. Iya. Emang belum kan. Akhirnya 2019 lebih rapih lah. Baru tuh kaget-kaget tiap kali Rama guys. 2019 TMP ya. 2019 kita PT, terus habis itu nggak lama hire lah, TMP. akhirnya mulai kayak guys sudah sampai 1,5 M, guys sudah sampai 2,8 M, oh guys udah sampai 3,2 M. Itu juga kayak dari itu each-nya gitu. 20 juta loh, each ya lumayan maksudnya gitu. Modal 60 juta, kemarin tutup buku berapa terakhir? 3,5 2 ya? 3,4 kalau nggak salah. Pokoknya segitu Rama lah. kayak harusnya saya tidak bicara. Rama. Jadi kalau bisa disorot nih ada yang bingung nih. Iya segituan lah gitu. Iya. Dalam waktu 5 tahun. 2018, Iya, 2018 November. Tapi ya pelan-pelan sih, itu masih tetap pelan pelan-pelan. banget. Ya mungkin dibanding bisnis lain ya, kita tuh pelan banget. Cuman kita menikmati ini dengan cara fase yang pelan ini. Tapi dalam 5 tahun berkali lipat seperti itu tuh nggak pelan lah yuk. Karena Pelannya kita merasa step kita nggak terlalu ambil risiko, kayak misalnya orang pada jebret bikin toko, kita enggak, tunggu dulu, again nanya lagi ke TNP kayak gimana gitu. Terus ada yang langsung membuka orang yang untuk investor. Iya, kayak orang gulung-gulung udah gulung tikar karena ya kan banyak yang buka toko terus tutup karena pandemi kan. Kita malah kayak kita grateful nih gitu. Ternyata dari chart income-nya malah naik waktu pandemi karena kita memang nggak punya kos butik kan. Terus selamat di situ. Selamat di situ. Nah kalau value, kalau gitu kita ngomongin value-nya si Kala sendiri. Kalian menentukannya tuh apa yang pengen diceritain ke orang-orang, ini value-nya Kala loh? Sebenarnya kalau kita lebih ke pengen semua orang bisa merasa dirinya cantik. Dengan cara yang effortless. Karena kita itu udah capek dengan, apalagi Dina ya pergi tiap hari, ketemu orang banyak tiap hari, harus represent media yang Dina kerja segala macam, kita harus dandan ini, terus kadang-kadang datang ke brand A ya gue harus pakai brand A gitu loh untuk ini. Nah di luar kehidupan Dina yang seperti itu, Dina tuh mikir kayak gue pengen Sabtu Minggu santai, di saat libur tuh santai, pakai baju apapun, nggak perlu make upan, nggak perlu rambut ke salon atau apa, tapi gue pede gitu. Akhirnya kita bikinlah baju-baju yang memang dengan print-print kita gitu. Jadi melalui print itu pun orang udah dapat pujian, terus dianya juga percaya diri tanpa perlu ribet make upan, sepatu apa, tas apa, melupakan hal itu hanya dengan apa yang dia pakai.
Jadi kita ada produk namanya Everyday Shirt. Itu yang best sellernya kita lah. Itu orang even udah hafal dengan nama produknya sendiri, which is Everyday Shirt itu. Itu yang tadi Dinda sebut. Jadi benar-benar bisa dipakai. Ini sayang kita berdua lagi nggak pakai sih ya. Bisa dipakai sehari-hari, tapi bisa dipakai buat ke kantor juga, bisa dipakai buat formal event juga. Kayak gitulah gitu. Jadi benar-benar itu produknya kita. Pengen membuat orang cantik, merasa cantik Iya. tanpa effort. Iya. Apa yang kalau begitu apa aim jauhnya Kala setelah berhasil membuat orang cantik orang merasa cantik tanpa effort, karena itu kan udah besar sekali tuh. Dan perjalanan ini, angka yang disebutin tadi adalah bukti kalau kalian berhasil gitu. Banyak yang orang merasa cantik makanya datang lagi dong. Iya, that's the betul. things, yeah. Apalagi setelah membuat orang merasa cantik tanpa effortless, apalagi kalau tujuannya kemana lagi? Kita sih ya mungkin lebih ke sustainable, eco-friendly, tapi Itu itu kalau dari sisi produknya ya. itu adalah challenge untuk semua brand, nggak cuma Iya. kita. Karena at the moment di Indonesia it's very very difficult untuk sources untuk dapetin si materialnya, masih eco-friendly material lah gitu. Itu sih paling jadi soalnya kalau eco-friendly material ini, kalau ini kan maksudnya kebanyakan baju kan polyester, dia susah terurai jadi sampah. Jadi ujung-ujungnya kan waste gitu kan. Nah kalau misalnya eco-friendly ini dia tuh biodegradable, compostable, jadi bisa terurai dengan seiringnya waktu gitu. Jadi lebih safe environment aja. Kita mau ke arah situ sih. Ya, memang proses thriftingnya Tapi- tidak mudah karena memang proses produksi dengan eco material fabric itu akan lebih panjang, take longer, and kadang-kadang menjadi lebih banyak costnya. Tapi we're getting there gitu. Jadi di setiap Hopefully. tahun koleksinya kita selang-seling sama yang eco friendly fabric. Jadi biasanya kalau nggak eco bisa 2 bulan. Kalau yang eco tuh benar-benar unpredictable, bisa kayak 6 bulan produksi. Bisa 10 bulan, Iya. tergantung waiting list. Karena si serat ini kan harus diproses sedemikian rupa, yang prosesnya jauh lebih panjang dibanding proses Biasa. kain polyester gitu. Gitu. Nah, berarti pertanyaan yang aku penasaran banget adalah apa kalian nggak punya brand turunan yang lebih fast fashion? Fast fashion udah nggak mungkin. Udah Fast nggak fashion udah nggak mungkin. mungkin karena itu memang yang sudah ditentang oleh banyak Oke. orang di dunia ini. Jadi kita memang tidak ke arah fast fashion. Dalam satu koleksi pun kita juga limited ya, selalu nggak lebih dari 16 SKU. Supaya apa? Supaya orang tuh benar-benar belinya juga disayang-sayang, Iya. dipakainya dalam waktu yang lama, dan kita menyisipkan hasta karya dari seniman Betul. itu sehingga itu menjadi collectible item yang mereka akan save. Karena kan belum tentu loh aku mampu beli karya seniman si A, si B, si C yang mungkin harganya ratusan juta gitu Iya. kan. Sedangkan dengan baju Kala dengan harga seperti itu, tapi kita bisa mengagumi karya-karya seniman yang kita kagumi itu, dan itu menjadi barang pakai di badan kita sampai kapanpun kita bisa tetap pakai. Ya sama ya, Jadi appreciate collectible items art sih. from different kayak point of Perspective. view, Ya, dengan perspektif media yang gitu. berbeda juga. Yang tadi juga yang Dinda bilang, karena kita bisa PO dari koleksi yang lalu-lalu, itu sampai sekarang masih ada yang minta misalnya bajunya yang kita kolaborasi mungkin sama yang awal tuh Tasya Hadiutomo atau Tasya Toto. Tasya Kemarin ada Toto Tasya Toto. gitu, which is itu kayak 4 tahun yang lalu gitu. Karena art itu kan forever ya, nggak bisa kayak nggak kayak dia bukan tren lah. jadi kita dapat itunya. Kalau soalnya kan sebenarnya kalau fashion kan seasonal kan, model kayak gini tuh cuman ada di tahun ini Iya. gitu. Walaupun sebenarnya nanti balik Balik lagi lagi sih. sih, ya. Tapi kita karena ada masukin Sisipan art kayak- sense-nya, jadi orang tuh masih tetap beli even yang koleksi kita 4 tahun lalu gitu. Dan memang siluet yang kita pilih siluet yang benar-benar everyday use gitu loh, nggak yang seasonal banget sih. Iya. Oke. Jadi Supaya bisa long term. long term goal-nya udah ada, value-nya mungkin bisa dikategorikan udah tercapai lah. Komunikasi kalian baik, bisnis sama sahabat itu kayak buat orang-orang banyak ya yang kayak gitu. Itu ya. lebih ke orang-orang sih, bukan Iya. kitanya yang ragu, tapi justru kayak orang-orang yang ragu sama kayak lo yakin gitu. Iya, apalagi sahabat gitu, Iya. kayak selalu ada stigma
nanti berantem karena uang. Iya. Again, makanya kita tahu uang tuh very sensitive kan. Kita juga punya temen banyak yang bikin bisnis, sahabat-sahabatnya bikin bisnis, ujung-ujungnya berantem atau ditipu sama temennya sendiri kayak gitu. That's why kita hire independent accounting and taxnya kita, which is TMP gitu. Supaya dia bisa, kita selalu nanya juga kan gitu. Walaupun kan di struktur company kita juga kan pasti harus ada yang siapa yang jadi CEO, siapa yang jadi apa, itu kan selalu ada. Kita selalu tapi tekankan gitu. Oh ya udah, karena memang kita lihat juga capability masing-masing kan. Oh ya udah, kayaknya Vina bisa nih ngedirect gini-gini, ya udah dia CEO-nya. Oh ya udah, Dinda jadi operasional karena memang lebih mengenal industri fashion Indonesia-nya untuk yang pasar Indonesia. Oh ya udah, Karina marketing karena dia memang jiwa marketingnya tinggi banget. Ya udah, di situ pun kita juga langsung setuju ya. Maksudnya nggak ada yang sih CEO-nya bukan gue. Nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi dari situ udah berangkat itu setuju, ya udah tinggal jalanin. Tenggatnya kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih. Iya, mudah-mudahan sih nggak. Doakan ya. Udah, amin. Semoga ini udah lama. Ini udah keren banget soalnya kan. Dan berarti kalian sudah punya impian orang-orang bekerja bersama sahabat. Udah gitu sistem yang kalian bangun juga bisa memberi makan seniman, orang-orang dan juga para yang pengen punya karyanya tapi nggak bisa. Iya betul. Apa yang masalah yang kalian hadapi itu apa? Masalah ya? Ada sih, tantangan-tantangan itu ada. Jadi contohnya kayak misalnya ya tadi kan modal awal memang cuma bisa berangkat dari 60 modal, ini baby step. Mungkin kalau orang lain ngeliatnya kayak ya lo harusnya udah punya toko atau harganya di 100 gitu kan, kita enggak gitu kan. Itu satu tantangannya. Kedua, ada banyak limitasi lah karena mungkin Vina nggak bisa di sini 100%, Dinda juga nggak bisa ke kantor tiap hari. Gitu. Jadi mungkin bebannya ada di Karina yang mesti operasional lebih banyak dibanding porsinya dibanding kita, itu tantangan lagi gitu. Terus tantangan berikutnya, to be honest, kayaknya lebih tantangan, tapi bukan beban buat kita. Kita nggak jadikan itu beban, lebih tantangan. Dan kadang-kadang kalau gini, kita ada kepengen, karena gini, timeline-nya artis atau brand lain beda sama timeline produksinya kita. Iya, kita tuh nggak ada timeline gitu. yang kayak Maret harus launching, September harus launching, November harus launching. Enggak, kita misalnya ada dragging harusnya launching Januari jadi Maret misalnya. Kita juga kayak nggak sebel gitu, nggak yang terus kita menyalahkan si A, si B, si C, enggak kayak ya udah deh guys, nanti bulan Februari kita jangan terlalu banyak spend gini karena Maret nih mungkin mesti baru dragging ininya launchingnya ya. Jadi misalnya setahun 4 koleksi, biasanya kalau fashion yang lain brand kita kan per 3 bulan gitu. Kalau kita misalnya Januari launching, bisa tiba-tiba nanti abis Juli gitu. Bisa kayak gitu. Sesiapnya aja. Karena kita kolaborasi. Iya, sama si gitu. Sesiapnya si seniman ini. Sesiapnya mereka. Oke. Jadi internal benar-benar nggak ada masalah, eksternalnya paling ya semua tantangannya masih bisa ditanggulangi ya. Iya, karena kita juga tidak sesuai sama timeline kita pun kita nggak terus outputnya marah, nggak outputnya kecewa, karena kita mikir kayak udah mungkin udah jalannya harusnya Maret kali ya, nggak bisa Februari ya sudah. Gitu. Tapi memang kayak along the way, misalnya dari Januari ke April, let's say kan lumayan tuh. Pasti tengah-tengah kita duduk bareng lagi gitu, video call lagi ini mau ngapain yang gitu. Baru belum launching kita harus ngisi kita ngapain apa, gitu. Ngelakuin tapi apa. Lebih langsung solusi. Enggak yang mengadu-adukan, karena nggak ada gunanya kan. Iya, hidup udah susah saya. Jadi langsung aja cari solusi. Apa solusinya? Gitu. Balik ke 60 waktu kalian berdua masih patungan 20 juta. Bikin produk pertama. Jualnya ke siapa? Kita langsung Instagram yang pasti waktu itu. Instagram terus temen awal pertama sih ya first circle of friends dulu gitu. Tapi anehnya di minggu itu sudah punya customer langsung datang gitu kan. Iya langsung customer. Dan lucunya banyak dari customer kita dari koleksi pertama sekarang jadi teman kita. Bahkan tiba-tiba jadi ada yang satu sekolah sama anak kita, kita jadi bestie gitu. Ada yang kayak misalnya kayak jadi gini, kalau kita kan emang very again organik banget kan. Jadi kayak kontennya kita itu isinya ya Dinda, gue, Karina gitu. Kebanyakan gue kadang-kadang karena di sana kan lebih lightingnya lebih bagus ya. Iya. Nah, jadi karena orang tuh udah sering lihat kita bertiga, jadi kayak ngerasa mungkin udah sering lihat,
Jadi ngerasa kayak gue kenal deh sama nih orang gitu. Iya. Jadi tiap aku ke Jakarta nih misalnya tiba-tiba suka ada yang kayak, Vin kamu lagi di Jakarta ya? Aku kirimin ini ya gitu. Atau kayak kamu main dong ke rumah ketemuan gitu. Padahal tuh totally stranger, nggak kenal sama sekali. Customer. Di 2 tahun Gitu. pertama kita punya prinsip bahwa kita bertiga harus jadi customer service. Harus. Jadi kita nggak hire admin dari awal. Jadi Vina megang Instagram, Dinda megang WhatsApp, Karina megang DM juga lah gitu, dua-duanya. Jadi kita bertiga ngadepin customer langsung 2 tahun pertama. Baru abis itu kita punya admin. Supaya apa? Supaya kita kenal juga maunya apa, kekurangannya kita apa, pertanyaan mereka apa sih sebenarnya yang biasa ditanya. Iya. Gitu dari situ kita tahu nih waktu kita mempersiapkan admin kita untuk mulai jalanin, jadinya kita tahu nggak yang ini nggak blank banget gitu kan, enggak gitu. Jadi kita tahu tuh customer kita gayanya seperti Lebih tahu apa. customer kita Oh ya sih. udah, kalau WhatsApp itu ya jam 1 pagi, jam 11 pagi, jam 6 pagi ya ladenin aja. Gitu. Hah? Serius? Serius. Dan lucunya tuh customer kita tuh kayak ada yang 3 generasi. Jadinya grandma, mom, Sama and anaknya ya. daughternya Iya. pakai gitu. Itu sih yang lucu, aku suka banget ngelihatnya. Terus kesini-sini tuh kita sering banget, misalnya aku lagi di event ya, bukan event Kala loh, event orang lain. Nanti ada yang datang, Kak Dinda ya, Kak Dinda Kala ya. Lah, aku kan kayak karena aku saking ketemu banyak orang kan, ya udah lama aja deh kayak, halo, apa gitu. Lucu sih. Aku Kak, yang kemarin beli, aku suruh beli punya kamu, beli Kala. Oh ya ampun, makasih. Kita foto bareng Kak, karena kita lagi dia nggak pakai Kala, gue nggak pakai Kala. Pas lagi di event orang lain, lagi pakai barang orang lain dong gitu. Ya udah gitu. Iya. Itu segitunya. Sampai gue di Melbourne pun ada loh kayak gitu. Tiba-tiba kayak Tiba-tiba kayak di belakang ada yang foto gue dari belakang. Oh my god, artis juga enggak ya? Jangan sedih, waktu itu kita ke Balian di Ubud. Jadi aku sama Vina ke Bali, tapi Iya. Vina tuh nggak ikut lah ke Kemana ya? Monkey Forest. Oh iya. Nah, iya. ini di Monkey Forest. Kesana ada yang pakai Kala, kesana ada yang pakai Kala, kan gue di Monkey Forest men. Mana ada sih gue ngarep gitu kalau gue tiba-tiba ke pakai hat, mungkin ya gitu, ada di pantai atau apa. Ini ke Monkey Forest men. Tiba-tiba ada aja kita Ya gitu pakai sih, Kala. lucu banget. Jadi Terus kita karena dia jadi pakai Kala, jadi dia juga say hi gitu kayak, Heeh. Mbak Kala ya gitu. Nama kalian bertiga jadi Mbak Jadi Mbak Kala? Kala. Iya, Bukala, pokoknya iyalah kala-kala lah pokoknya. Tapi kalian gini, ini keren banget karena kalian dari awal sengaja atau enggak udah setup pasarnya. Jadi pasarnya itu sesuai yang kalian mau. Iya. Kalian udah setup. Setup pasar sih enggak. Nggak Kita bisa lebih ke ya, setup lebih ke- konsep dan produknya nanti seperti apa. Kira-kira tuh udah ada di kepala masing-masing udah. Si pasarnya tiba-tiba terset Iya. sendiri. Iya. Termasuk appearance di sosial media, itu kalian udah set dari awal. Apa dari sosial media belum cuma Enggak, very organik, itu dia. Jadi kita tuh nggak pernah endorse artis. Nggak pernah sama Kalaupun sekali. ternyata lo lihat ada artis yang pakai, itu ternyata dia beli. Dia beli. Dia pasti beli, nggak mungkin enggak. Gokil. Dia beli Nggak dulu. pernah sekalipun endorse Iya, kita nggak pernah. Itu kita lihat ya. Itu pun kita lihat ya, dia beli lebih dari 1 kali. Baru nanti kalau misalnya di pembelian sekian, baru kita kita ada produk baru loh. Nanti kamu cobain ya gitu. Udah kita sisipin produk yang baru itu, tapi nggak endorse. Kita nggak pernah endorse orang. Wow, ini anomali sih. Maksudnya kalian ngerjain semuanya dan ngerjain semuanya tuh sendiri. Menangani customer sendiri. Pasarnya udah tepat, jadi kalian nanggepinnya juga lebih enteng gitu. Iya, lebih enteng iya. Nggak ada beban apa-apa. Jalanin aja. Pernah ketemu netizen yang baca dong, saya udah kasih produk tulisannya semua di situ, kejelasannya baca dong gitu. Pernah nggak ketemu netizen Oh iya ada yang lah, gitu, pasti gitu? unik-unik ada. Baca dong, maksudnya dia Iya. nanya size-nya atau Ya, dia pokoknya nanya-nanya unik-unik lah, kayak unik-unik. gini. Banyak, banyak. banyak Kita ladenin, juga. kita Ladenin kok. ladenin. Sampai Dinda kadang-kadang bikin kata-kata gitu kayak, oh maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi supaya Lebih kita template, ya. Pokoknya minta maaf aja dulu. Heeh. Minta maaf dulu, nanti baru kita tanggepin apa yang dia tanya. Tapi kita nggak pernah kayak gimana sih lo gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Gitu. Jangan. Heeh. Jangan. Jadi nggak ada baper-baperan ya? Nggak ada, nggak sama Nggak sekali. ada. Karena Nggak kita udah pernah. tahu bahwa when you came to this kind of business, itu kan sebuah jasa layanan ya untuk approaching customer-nya. Jadi emang udah harus nyontek anak-anak perhotelan, dah contek aja. Iya. SOP anak perhotelan, kalau gue konsepnya gitu. Iya, template. Iya, ada minta maafnya, ada Minta template maaf robot dulu. kayak Iya. ini begini Iya, gitu. tapi yang kasih penting kita taunya. stick sama SOP kita. Gitu. Oh, kalau misalnya penukaran gimana, kalau emang ternyata ada produk yang defect seperti apa, kita stick jalanin aja. Gitu. Gitu. Si Kala ini akan ekspansi atau versi ultimate-nya Kala menurut kalian berdua tuh ada Akan nggak? sih, Akan ada ya akan sih. lah, cerita itu pasti Oke. ada. Kalau ya maksudnya again kita kan tiap tahun
pasti ngomongin kayak tambahan. short term goal sama long term goal. At the moment sih kita tuh pop up aja belum pernah ever. Sekali. Malah Jakarta Fashion Week dulu, Jakarta Bikinin Fashion kita Week pop up. bikinin kita pop up, which is bukan kita yang bikin kita yang sendiri, itu bikin. kan mereka yang bayarin Bikinin, pokoknya ya, ya, mereka yang bikin sendiri. Kayak Sounder Lab juga mereka yang bikinin pop up, bikinin event dan pop up. Iya, jadi tahun ini pengen bikin pop up dulu Sendiri. mungkin tahun depan punya toko atau gimana. Pengennya lagi kalau misalnya uangnya udah punya, baru aku pengen sih coba ke Melbourne gitu. Wah, amin lah. Ya. Karena setiap aku jalan di Melbourne, pakai apapun kala itu udah pasti banget orang tuh nanya gitu. Kalau misalnya mereka ngelihat websitenya, itu kan semua masih IDR gitu, bingung. Ini how much is it? Like 1 million gitu. Kayak ini berapa sih gitu. Nah aku pengen sih masuk ke situ gitu. Toh kan sebenarnya aku pun juga udah beda sama Dinda. Dinda kan masih kerja kantoran. Kalau aku emang full udah kala aja buat di sana di Melbourne gitu. Oke, berarti untuk Kak Dinda. Pertanyaannya adalah lebih enak jadi business owner atau jadi karyawan? Sebenarnya ya, kalau buat Dinda dua-duanya ada plus minusnya. Oke. Kalau jadi karyawan itu kan sebenarnya karena ya of course gaji bulanan kita fix kan. Iya. Terus yang tantangannya adalah gimana caranya kita achieve target dari company. Itu tantangan kita. Jadi kita harus berusaha untuk target yang dikasih sama company achieve gitu kan. Itu. Nah kalau dari sisi bisnis enaknya adalah ya kayak tadi, kalau ternyata lagi di tengah jalan ada struggle apa, tantangan apa, kita lebih kayak kalau gue decide untuk nggak marahin bawahan atau kita nggak marahin tim produksi, ya nggak akan terjadi huru hara. Karena kitanya legowo misalnya gitu. Sedangkan kalau di company kan nggak bisa, kalau lo nggak achieve kan pasti ada konsekuensinya dong. Apapun itu, ya kan pasti kan konsekuensinya nggak enak gitu. Nah sedangkan kantor kita kan kita decide untuk tidak dengan pola yang seperti itu. Target pun ada beberapa target yang mungkin kita misalnya nggak achieve gitu, kita pun juga kayak nggak yang terus habis itu pointing at anyone untuk kita minta maaf, justru kita shiftin ke next month gitu biasanya. Nggak enaknya adalah ya itu tadi jam 5.30 lihat handphone, malam lihat handphone, nggak bisa enggak. Bahkan kalaupun emang ternyata cuma sesimpel masalah resi tiki, sesimpel itu, atau tikinya kemana ya kak gitu. Ya mau siapapun kita tetap bangun gitu. Oh jadi deh gue nelfonin tiki gitu. Nggak yang terus habis itu lo semua maunya untuk pegawai di kantor yang ngurusin, enggak. Terus misalnya kayak ada yang kurang satu item saja, ya kita semua ngubek bareng gitu. Di mana ya? Reconcile gitu. Bareng semuanya, bangun gitu. Jam 11 malam ada yang nanya, 11 malam nanya gitu. Karena kan yang namanya pegawai pasti nanya, ada masalah kan dia kasih ke kita kan. Solusinya dia punya, tapi kan dia tetap harus approval dulu ke kita solusinya apa gitu. Itu kan kita yang bangun juga jam 11 jam 12 malam. Gitu. Itu nggak enak gitu. Terus kadang-kadang kayak ada durasi, ada momen-momen di mana kayak kita bisa gajian sampai bulan apa nih? Itu ada loh. Masa? Ada karena mungkin kita ada at a certain point ada beberapa koleksi yang fund yang memang harus kita freeze untuk koleksi yang ini yang nggak boleh, jadi ini nggak bisa diutak-atik nih dana yang ini. Nah yang ini kita bisa gajian sampai bulan apa atau sampai bulan tahun berapa gitu. Itu urusan kita jadinya. Sedangkan kita kan kalau di kantor nggak ngurusin itu. Iya. Oke. Jadi itu plus minusnya itulah. Bisa pilih repotnya aja ya berarti. Nah, tapi tetap repot. Iya. Nggak repot Nggak. Pilih repotnya. Ini repotnya yang benar. mana? Jadi kalian tadi kunci komunikasi udah ada, repotnya nyari solusi, udah gitu aim-nya juga jelas ke depannya gimana. Ada nggak masalah yang pernah kalian nggak bisa tanggulangin kayak ya wes lah. Ada ya, so far belum ada sih semuanya. So far belum ada sih. So far semua ada solusinya. Kalau kita lebih ke bukan gimana. Kalau itu akan jadi masalah, kita ngejalanin itu aja, jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Iya betul. Keren. Kalau itu akan jadi masalah, ya nggak usah dijalanin dari awal. Nggak kita nggak terjun ke situ. Kan ada tuh orang-orang yang sebenarnya kayak mau resikonya kayak apa tuh, terjun ayo gitu. Enggak, kita enggak. Kita nggak mau repot dengan resiko yang terlalu besar. Iya, ya misal toko gitu. Toko sih sebenarnya terjun paling bisa. Lo mau nggak nih toko? Lo sebenarnya bisa aja lo konsinyasi aja gitu. Sebenarnya jadi nggak perlu misalnya modal yang besar, tapi lo konsinyasi aja. Lo nanti profitnya berapa persen ke kita, berapa persen ke lo, kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu kita omongin sih. Kalau misalnya kita mikir kira-kira nanti akan jadi masalah yang Dinda bilang,
kayaknya mendingan nggak dulu gitu. Dan kita selalu punya konsep bahwa keuangan itu harus tetap ngebul minimal 6-8 bulan ke depan. Di saat ada perhitungan yang kita akan keluar kos, kita akan tercekik di bulan ketiga, nggak usah jalanin. Iya. Ya, Dina nggak ngoyo sih kita. Jadi kita punya nggak pagar ngoyo. itu tuh. Pokoknya kalau 6 bulan, 8 bulan ini akan, jadi kita harus ngambil dana dari yang operasional 6 bulan ke depan, 8 bulan ke depan, berarti itu nggak aman. Karena ini tuh harus tertutup nih operasional 6 bulan ke depan. Jangan nyawe-nyawe ini. Kalau lo mau berbuat sesuatu yang harus nyawe-nyawe kos di sini, itu namanya nggak aman. Nggak boleh gitu. Kalau Aja gitu, simpel kan. Simpel banget dari tadi kayak Simpel. kalian Sebenarnya emang bisa dibuat simpel sih. Dibuat simpel. Kalau mau dibuat nggak simpel juga bisa. Iya, bisa banget. Enggak kan keriputnya nambah nanti kan. wah itu dong. jangan sampai tuh. Jadi mahal dong. Tapi memang kan kita belum masuk ke kayak ke toko atau even bazar-bazar besar pun kita belum. Kita malah loncat ke Jakarta Fashion Week sebenarnya. Iya. Biasanya orang kan bazar dulu, punya toko dulu, dikenal dulu, mungkin baru Jakarta Baru. Fashion Week atau ya runway kayak gitu. Kita agak loncat and then baru Dan itu pun ya kita karena diajak. jadi diajak. ya udah. Berarti salah satu privilege kalian adalah koneksi. Yes, sangat banget. Koneksi even di media, even di customer base-nya. Customer base itu kayak Karina emang temenan sama beberapa lumayan lah pergaulan dia tuh pergaulan Jakarta, Gigi, Caca, Tengkar, Gia, pokoknya banyak lah itu Sahabat-sahabat rame. dia dari kecil. Nah itu ya juga yang mensupport pembelian kita juga gitu. Iya. Tapi mereka memang senang juga sih Suka. sama Karena produk produknya kita. juga bagus. Gitu. Circle mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi Anda jangan ngeluh-ngeluh. Tapi maksudnya kayak Mbak Gigi aja tuh dia beli gitu loh. Which is kan kita jadinya jadi appreciate banget gitu. Tapi bagaimana cara memulai circle yang baik menurut kalian? Kan kalau ini kan circle-nya akhirnya simbiosis mutualisme. Oh, kita tuh nggak bisa dibilang kita memulai karena circle-nya Vina, circle-nya Dinda, circle-nya Karina itu tuh kayak ya udah Caca gitu teman dari TK, ya kan. Dinda memang kerja di dunia ini gitu. Vina memang punya teman-teman yang A, B, C ya udah dari kecil. Tapi gitu. kita memang kayak Jadi no ya, expectation juga sih iya, gimana ya? Kita nggak nge-set gitu. Kita Oh, gue tuh mau temenan sama ini nih. Nggak ada tuh desain gitu. lebih ke ikhlas gitu sih, kayak sincere gitu loh. Kayak sama siapa aja pokoknya ikhlas lah gitu. Untuk vendor printing kita, vendor printing ya kan. Vendor printing kita itu kita kenal karena dia customer kita. Jadi Iya. kita awalnya kan nyoba banyak vendor. Di vendor yang kedua, ketiga, terus customer kita gini, aku tuh punya loh printing, jasa printing. Yang bener Vi gitu. Oh ya udah, kita coba deh, ya udah itu dari kenalan. Kayak waktu sama Cagi juga langsung Iya. kenalan kan. Nah ini maksudnya contoh dari keikhlasan dan memaintain relationship sama vendor. Iya. Ya ini kan dari vendor kita tempat ini. Ini yang punya adalah Vendor printing. printingnya kita, gitu. Dia sekarang punya Aku cuma restoran kayak gitu. ngobrol doang, dia punya restoran, kayak I need this, kayak buat podcast gini-gini. Go ahead, use my room gitu. Dulu kayak gitu. Gitu. Nggak ada si effortless itu nggak ada kayak Nggak yang di-set "Lu gitu, harus kita apa, gue harus ngasih apa kalau lo in return tahun gitu ini gitu kita nggak harus ada. temenan sama si A, si B, si Nggak ada sih, capek nggak bisa. Udah nggak ada waktu juga Ada kayak gitu. ada energinya. Tapi kan di luar ini banyak yang membuat itu menjadi rumit sekali dan harus seperti yang tadi Nona bilang kan kayak harus ini. Gimana caranya supaya bisa menghilangkan gerutan-gerutan, legowo dan ikhlas tuh gimana caranya? Karena rezeki udah diatur sih sebenarnya. Iya sih, Kita percaya itu, jadi nggak perlu ribet, nggak perlu gimana selama kita mengerjakannya. Jangan diem aja di rumah juga ya. Nggak boleh, itu nggak datang rezekinya. Iya itu dia, tapi yang gue bilang kita tuh selalu mikir brainwash kayak COVID aja brainstorming gitu. Pas COVID aja kita sebenarnya lumayan salesnya naik itu pada saat COVID itu pada saat kita jualan face mask ya, Jualan dengan masker, dengan print-printnya Kala gitu, yang tadinya kita nggak punya website, jadi tadinya tuh Dinda sama Karina pembelian teman-teman itu DM. WhatsApp tuh semuanya customer, Oke. kayak ada sekitar 1000-an ya Din ya, ribuan ya di hari itu, sekitar jam 4 ada pagi. ribuan, everything by Itu pas WhatsApp. sebelum Delta deh, itu pas yang COVID pertama deh, pokoknya April 2020. Mulai dari WhatsApp itu
wah nggak nggak nih. bisa nih, kita Ya, perlu kita punya langsung website gitu. Jadi sebenarnya kadang tuh strategi kita tuh kayak semuanya tuh dari peristiwa juga gitu loh. Karena peristiwa loh, karena jualan Lagi masker, capek-capek gitu, karena jualan kayak, wah masker nggak bisa jajannya nih gitu. April. Wah nggak bisa Nggak nih bisa. kayaknya nih punya Sehari punya seribu- website sehari gitu. seribu customer. Ya Nggak bisa, udah. akhirnya ya udah, kita punya website. Jadi kalian responsif ya, bukan reaktif ya? Iya, lebih dua-duanya sih. dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi kalau yang Oke. urusan Dua-duanya. maksud itu kan ada responsif. Lebih balance lah kita, responsif dan reaktif gitu. Oh. Lagi begini terus kayak wah nggak bisa nih, kita harus punya website. Besokannya, nah kita tuh bisa tipenya bisa begitu. Besokannya ngobrol udah gitu kayak langsung cari vendor Iya. ini habis itu jebret gitu. Orangnya tuh Oke. kita bertiga tuh cepet. Oh. Kayak cara ngelakuin tuh cepet gitu, mau meeting cepet, Untung on face-nya time, sama, semuanya untung face-nya face-nya sama. sama Cepet, gitu. pokoknya cepet. Jadi privilege. Kerjain cepet Iya, gitu. nggak ada yang lelet gitu, nggak. Kalaupun Nggak lagi bisa. ada satu yang lagi agak ini kita colek gitu, kayak cepetan, ayo, oh iya gitu. Privilege kalian adalah kalian mengerti satu sama lain, Iya. Komunikasinya bagus jadinya, udah gitu customer relationnya Iya. juga berdasarkan dari koneksi. Iya. Privilege apa lagi yang kalian punya yang mungkin orang lain nggak punya? Support system. Ya, Oke. Ya, support system di rumah. Jadi Hmm. kita bertiga punya suami yang sangat suportif. Tim yang di rumah juga yang sangat suportif gitu. Jadi kita bisa menjadi perempuan yang berdaya. Karena kalau Anak, tidak, ya, suami, ya. ya, anak kita pun suportif sebenarnya. Iya, Nggak suportif yang- banget. Mereka juga nggak yang apa-apa ke bunda, apa-apa ke bubu gitu. Enggak gitu. Di saat kita kayak bubu mesti kerja dulu, bunda mesti kerja dulu, udah mereka deal dengan apa yang mereka harus kerjain. Mungkin harus belajar dulu sendiri atau gimana, nanti malam kita balik ke rumah baru kita review. Iya, Gitu support system sih. Support system. Family tuh kayaknya juga nomor Karena satu. nggak mungkin kalau misalnya kita nggak punya support system, kita bisa mengelola Iya. brand dengan sekompleks ini ya. Iya, kayak Jakarta Fashion Week aja ya, kemarin aku kayak ngerasain banget Jakarta Fashion Week. Mungkin banyak yang kayak tamu-tamu VVIP. Kalah depan family, second row family, Nggak udah ada- pasti nggak ada VIP. baru tamu. Kita nggak yang itu harus- udah penting banget buat kita. Jadi yang pas Mau di depan kayak itu pasti family kita, grace, family kita kayak oh no one gitu, kayak kerja kantoran atau apa, misalnya kakakku kan kerja kantoran, mungkin orang mikirnya kayak ini siapa nih, nggak peduli kita family, row 1 row 2 family. Jadi row Gitu. satu itu memang pasti biasanya sibling sama suami. Mm-mm. Baru row 2 customer. Kita pun juga nggak ada yang selalu kayak oh ada VIP nggak VIP di crowd kita tuh pun nggak ada, semuanya ya semuanya sama. teman-teman yang Kala Sisters gitu. Mau apapun jabatan lo ya. Iya. Wow. Oke. Mau kalau- siapapun, mau artis, mau apa, mau pejabat. Nah, semua ya sama. again Wow. kita nyebut kita bertiga tuh Kala Sisters. Kala Sisters. Ya orang-orang juga udah nyebutnya Yes. Kala Sisters. Iya. Jadi Semua sebenarnya teman-teman dari Kala Sisters. terms Kala Sisters itu kan ya kelihatan lah kita tuh yang paling penting apa buat kita gitu. Sisters kita, family kita gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah jawab bersamaan ya. Apakah kalian happy bersama Kala? 1, 2, 3. Happy. Happy lah. Happy banget dan kita pengennya bisa jadi legacy juga ya. Iya. Gitu. Walaupun kita nggak punya anak perempuan. Iya. Tapi siapa Legacy tahu buat- nanti bisa kita bisa regenerasi lah ke mantu atau ke siapa. Pengennya sih gitu.